Saya Kobil Batila dan Taratio Dilianto dari kelas 8B. Di sini akan menjelaskan materi IPS yang berjudul Kemajemukan Masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang secara geografis terletak pada garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia menjadikannya negara beriklim tropis yang mendukung banyak aktivitas ekonomi masyarakatnya. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas masyarakat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi satu barang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi geografis Indonesia sangatlah beraneka ragam. Ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Keadaan geografis Indonesia yang beraneka ragam ini ternyata memiliki pengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di dekat pantai. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Cuaca dan iklim sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Perubahan iklim dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan hidup dan berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Contohnya ada dua, yaitu El Nino dan La Nina yang berkaitan dengan perubahan iklim. El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru dan Ekuador yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air permukaan laut di daerah tersebut dingin karena adanya upwelling, yang berarti arus dari dasar laut menuju permukaan. Menurut bahasa setempat, El Nino berarti bayi laki-laki karena munculnya di sekitar hari Natal atau akhir Desember. Di Indonesia juga memiliki, yaitu angin monsun yang datang dari Asia dan membawa banyak uap air. Sebagian besar berbelok menuju daerah tekanan rendah di daerah pantai barat Peru dan Ekuador. Akibatnya angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air, sehingga terjadi musim kemarau yang panjang sejak tahun 1980. Telah terjadi 5 kali El Nino di Indonesia, yang yaitu pada tahun 1982 sampai 1997 dan 1998. Yang menyebabkan kemarau panjang, kekeringan luar biasa, kebakaran hutan yang hebat di berbagai pulau, dan produksi bahan pangan turun yang drastis yang kemudian disusul krisis ekonomi. El Nino juga menyebabkan kekeringan luar biasa di berbagai benua, terutama Afrika, sehingga terjadi kelaparan di Ethiopia dan negara-negara Afrika Timur lainnya. Sebaliknya, negara-negara Amerika Selatan munculnya El Nino menyebabkan banjir besar dan turunnya produksi ikan karena melemahnya upwelling atau pembalikan massa, yaitu naiknya massa di lapisan bawah ke permukaan bumi. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina menurut bahasa penduduk lokal berarti bayi perempuan. Peristiwa itu dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Air lalu di tempat itu suhunya kembali seperti semula dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kebalikan setelah terjadi gejala El Nino. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah atau minimum, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Penduduk Indonesia diminta untuk waspada ketika terjadi La Nina karena kemungkinan bisa terjadi banjir. Sejak kemerdekaan di Indonesia telah terjadi 8 kali La Nina, yaitu pada 1950 sampai 1999. Berikut contoh beberapa pengaruh dari iklim dan cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, mengaruhi kegiatan bercocok tanam. Iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kegiatan bercocok tanam, baik pertanian maupun perkebunan. Banyak orang yang mengambil profesi sebagai pengelola perkebunan maupun petani. Kesuksesan mereka dalam bercocok tanam akan sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Iklim yang dingin akan menciptakan keterbatasan terhadap tanaman yang bisa tumbuh, misalnya tembakau, teh, dan pohon-pohon berdaun jarum. Demikian pula dengan iklim yang panas, mungkin hanya beberapa tanaman yang bisa tumbuh. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani. Persebaran curah hujan yang terlalu banyak akan menyebabkan akar tanaman menjadi busuk. Sebaliknya, curah hujan yang sangat sedikit akan merugikan petani karena biaya produksinya akan bertambah untuk
untuk pengairan. Yang kedua ada memengaruhi kesehatan manusia. Iklim dan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Banyaknya penyakit yang muncul di cuaca tertentu, contohnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti demam, berdarah, dan malaria. Nyamuk berkembang biak pada genangan air yang banyak ketika musim hujan. Dengan demikian penyakit yang sejenis ini akan banyak berkembang ketika musim hujan. Lalu ada puluhan penyakit yang datang ketika musim kemarau atau panas seperti gangguan tenggorokan, panas dalam, dan sebagainya. Yang ketiga, terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain. Ada beberapa alergi dan penyakit tertentu yang timbul ketika musim tertentu seperti yang terjadi di benua Afrika. Nah, penyakit kulit tertentu yang tersebar karena iklim dan Afrika begitu panas. Oleh sebab itu, penularan penyakit di Afrika tergolong cepat, terlebih dengan dibantu oleh serangga tertentu. Hal ini tidak terlepas dari peranan perubahan iklim. Yang keempat, memengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Iklim banyak memengaruhi keadaan perindustrian yang menjadi mata pencaharian banyak orang di Indonesia dan bahkan dunia. Contoh daerah dingin, banyak ditemukan industri yang membuat berbagai pakaian hangat dan penjual makanan yang membantu menghangatkan tubuh. Demikian pula di daerah yang panas, perindustrian akan lebih berfokus dalam pembuatan pakaian yang berbahan katun atau yang dapat yang membuat manusia menjadi segar. Demikian pula dengan makanan yang dijual pastilah makanan atau minuman dingin yang dapat menghilangkan badan. Yang kelima, memengaruhi kegiatan di luar ruangan. Pengaruh yang tidak dapat dihilangkan dari iklim dan cuaca terhadap kegiatan manusia adalah terhadap kegiatan manusia di luar ruangan atau outdoor. Saat berkegiatan di luar ruangan, kita akan langsung berhubungan dengan alam. Jika cuaca dingin, maka terasa dingin yang sangat karena tidak ada pemanas udara seperti di dalam ruangan. Demikian pula jika cuaca panas, kita akan langsung terhubung dengan sinar matahari yang menyengat kulit. Jika hujan turun, kita akan langsung basah. Hal seperti inilah yang akan menghambat kegiatan manusia di luar ruangan. Kebanyakan manusia lebih menginginkan cuaca yang cerah daripada hujan untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Yang keenam, memengaruhi budidaya ternak ataupun perikanan. Kegiatan perekonomian manusia bermacam-macam. Selain bidang bercocok tanam, manusia juga banyak melakukan budidaya binatang seperti ikan dan beberapa jenis ikan hidup tergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Kesuksesan pengembiakan ikan ini terdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat. Bentuk muka bumi di Indonesia. Kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas di permukaan bumi. Kita bisa berjalan mencari nafkah, membangun rumah, dan menyaksikan keragaman jenis hewan dan tumbuhan. Selain itu, kita dapat melihat laut, gunung, danau, dan sebagainya. Dalam geografi bentuk permukaan bumi dikenal dengan istilah relief muka bumi. Proses geologi berperan dalam mengubah dan menciptakan bentuk di permukaan bumi. Perubahan bentuk yang dihasilkan dan dari proses geologi biasanya tidak berlangsung dalam sekejap, namun membutuhkan waktu yang lama. Proses geologi dapat dipengaruhi oleh tenaga yang berasal dari dalam bumi atau endogen dan luar bumi, yaitu eksogen. Yang pertama, endogen. Endogen berasal dari dalam bumi disebut endogen. Tenaga endogen merupakan penyebab permukaan bumi tidak rata dan terdapat perbedaan kulit bumi antar lempeng. Secara umum, aktivitas endogen dibagi menjadi tiga, yaitu vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Yang pertama, vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai ke permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Yang kedua, tektonisme adalah peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar yang pada umumnya meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. Yang ketiga, seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Jika tumpukan energi besar, energinya akan mampu menggetarkan
lempeng benua dan lempeng samudra di sekitarnya yang kemudian dinilai dengan gempa bumi. Getaran tersebut dapat berupa getaran besar atau getaran kecil yang menentukan besarnya kerusakan di bumi. Yang kedua, eksogen. Tenaga eksogen adalah energi yang berasal dari luar bumi yang bersifat merombak atau mengubah bentuk bumi atau bentang lahan yang tidak ada pembentukan bumi. Muka bumi melalui tenaga eksogen dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, sedimentasi. Sedimentasi adalah pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen. Materi sedimen berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk atau maupun pasir. Tenaga yang membawa materi sedimen adalah air, angin, ataupun gletser. Sedimentasi oleh tenaga air terjadi di sungai dan laut. Dalam prosesnya, air membawa materi sedimen atau mengendapkannya. Dalam pengendapan inilah tercipta daerah baru seperti pembentukan danau atau danau tapal kuda. Terbentuknya danau ini akibat pengendalian materi yang terjadi di satu sisi sungai yang menyebabkan sungai menjadi terputus dan membentuk danau tapal kuda. Selain itu, materi sedimen yang terbawa oleh angin akan terendap dan menjadi bukit pasir yang banyak ditemukan di sekitar pantai atau gunung. Erosi. Erosi adalah pengikisan yang terjadi di permukaan bumi. Air, angin, ataupun gletser memiliki kekuatan untuk mengikis permukaan bumi. Hasil pengikisan itulah yang terjadi materi sedimen. Erosi terbagi menjadi 4, yaitu abrasi, eklarasi, dan deflasi. Yang pertama, abrasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh air. Yang kedua, abrasi adalah pengikisan oleh air laut. Yang ketiga, eklarasi adalah pengikisan oleh gletser. Yang keempat, deflasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh angin. Ketampakan daratan. Relief daratan permukaan bumi dapat diberikan menjadi berikut. Yang pertama, gunung. Gunung adalah bentuk bumi dengan ciri menjulang tinggi ke atas menyerupai bangun kerucut. Gunung memiliki ketinggian berbanding wilayah sekitarnya. Tingginya mencapai ratusan sampai ribuan meter di atas permukaan laut yang mempunyai 3 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama, puncak gunung merupakan bagian atas sebuah gunung. Yang kedua, lereng gunung merupakan bagian tengah gunung berupa sisi miringnya. Yang ketiga, kaki gunung merupakan bagian bawah gunung dan umumnya menjadi pemukiman penduduk. Gunung terbentuk oleh adanya gerakan magma atau ekstrusi magma dalam bumi dari kantong atau dapur magma sampai lapisan permukaan bumi. Ekstruksi magma inilah yang melahirkan gunung api. Gunung api biasanya masih aktif dan artinya gunung tersebut sewaktu dapat mengalami letusan. Contoh gunung api di Indonesia yang terletak di daratan antara lain Gunung Slamet Jawa Tengah dan Gunung Merapi di Yogyakarta. Sedangkan gunung api di laut misalnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Selain gunung api yang masih aktif juga terdapat gunung yang sudah tidak aktif atau disebut gunung tidur. Artinya gunung tersebut sudah tidak menggunakan lagi material vulkan baik padat maupun cair. Contoh gunung yang tidak aktif adalah Gunung Ciremai di Jawa Barat dan Gunung Lawu di Jawa Tengah. Pegunungan adalah gugusan yang terdiri atas beberapa gunung yang panjangnya dapat mencapai ribuan kilometer serta membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membentuknya. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng dan pertemuan 2 jalur pegunungan muda, sehingga merupakan daerah vulkanisme yang aktif. Dataran tinggi merupakan tanah datar yang luas di berbagai daerah tinggi, ketinggiannya 2000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi atau disebut plato muncul karena hasil erosi dan sedimentasi atau bekas dari kaldera luas yang terbuat oleh material gunung. Dataran tinggi terbentuk akibat sebagai hasil erosi dan sedimentasi seperti dataran tinggi Hayo, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Kemalang, dan dataran tinggi Alas. Dataran tinggi bisa juga jadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung sekitarnya. Contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, Indonesia. Dataran rendah merupakan
bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah. Ketiganya mulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah yang dipakai untuk permukaan penduduk dan umumnya memiliki tanah yang subur. Lembah adalah dataran rendah yang letaknya di sekitar perbukitan atau pegunungan. Lembah mudah ditemukan di sela antara kaki perbukitan dan pegunungan. Wilayah ini kerap menjadi permukiman penduduk dengan udara yang lebih hangat dan perbukitan. Daerah pantai adalah batas antara wilayah daratan, lautan, pantai termasuk dataran rendah. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang sesuai dengan keadaan daerahnya. Yang kedua, ketapakan perairan. Ketapakan perairan terdiri atas perairan darat dan laut. Ketapakan alam perairan sebagai berikut. Yang pertama, sungai. Sungai adalah air hujan atau mata air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah atau di antara dua tepian dengan batas jelas menuju tempat yang lebih mudah, laut, danau, atau sungai. Sungai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Arah aliran sungai adalah dari hulu ke hilir. Yang pertama, bagian hulu sungai terletak di daerah yang relatif tinggi sehingga air dapat mengalir turun. Derasnya aliran air dari hulu menyebabkan jadinya pengikisan dasar sungai pada daerah yang dilalui sehingga sungai jadi terjal. Yang kedua, bagian tengah sungai terletak di daerah yang lebih landai. Aliran airnya tidak begitu deras sehingga pengikisan dasar sungai rendah. Pengikisan lebih banyak terjadi pada dinding sungai, akibatnya pada daerah ini dijumpai kelokan atau meander sungai. Ketiga, bagian hilir. Sungai terletak di daerah landai dan sudah mendekat muara sungai atau lautan atau danau. Aliran sungai daerah hilir relatif lambat arah kemiringan ke samping. Pada bagian hilir, sebagian hasil pengikisan daerah hulu dan tengah akan diendapkan dan sisanya terbawa ke laut. Berdasarkan sumber airnya, sungai-sungai dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, sungai hujan, yaitu sungai sumbernya berasal dari curah hujan baik secara langsung maupun melalui mata air yang tersimpan dalam tanah, dan saat hujan berlangsung. Sebagian besar sungai di Indonesia adalah sungai hujan. Yang kedua, sungai gletser, yaitu sungai yang sumbernya airnya berasal dari cairan salju yang terdapat di daerah lintang tinggi atau pegunungan tinggi yang tertutup oleh salju. Contohnya sebagai gletser di Indonesia terdapat di sekitar Puncak Jaya Wijaya. Berdasarkan kondisi aliran airnya, sungai dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, sungai permanen. Sungai permanen yakni sungai yang sepanjang tahun debit aliran airnya relatif tetap. Sungai ini biasanya dimanfaatkan untuk sarana transportasi, contohnya sungai di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Yang kedua, sungai periodik, yaitu sungai yang aliran airnya sepanjang tahun tidak tetap. Pada musim penghujan banyak airnya, sedangkan pada musim kemarau sedikit airnya, contohnya sungai-sungai di Pulau Jawa. Yang ketiga, sungai episodik atau sungai ebumeral, yaitu sungai yang hanya berair pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit bahkan sampai kering, contohnya sungai di Nusa Tenggara Timur. Danau adalah lekuan atau cekungan di permukaan bumi yang terisi air. Air danau berasal dari sungai, curah hujan, mata air, dan air tanah. Berdasarkan terjadinya danau diberikan menjadi berikut. Yang pertama, danau tektonik. Danau tektonik terjadi karena peristiwa tektonik berupa penurunan sebagian permukaan bumi sehingga terbentuk cekungan sehingga terisi oleh air. Contohnya danau tektonik di Indonesia ada Danau Sikarak dan Danau Ranau di Sumatera Utara. Danau vulkanik. Danau vulkanik terjadi karena letusan gunung api yang menghilangkan sebagian kerucut dinding kawah. Danau vulkanik dibagi 2, yaitu Danau Kawah dan Danau Maar. Danau Kawah terbentuk jika kawah gunung yang mati terisi air hujan dan bantuan dasar kawah tidak dapat ditembus air. Contohnya
Danau Gunung Kelut, Jawa Timur, dan Danau Kalimutu, Flores. Danau Maat berasal dari lubang besar yang timbul akibat hebatnya letusan gunung api yang memotong permukaan air tanah sehingga akan terisi air. Contohnya Ranu Kelaka di lereng Gunung Lamongan. Ketiga, danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik merupakan jenis danau yang terbentuk akibat gabungan dari danau tektonik dan vulkanik. Pada saat terjadi erupsi gunung api, sebagian badan gunung api patah dan merosot menutupi lubang kemudian. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara. Keempat, Danau Kars atau disebut juga dolina. Dolina terjadi karena pelarutan batuan kapur yang membentuk cekuan bulat. Endapan hasil pelarutan menutupi pori-pori batuan kapur sehingga kedap air. Danau Kars banyak terdapat di daerah kapur seperti Pegunungan Sewu dan Gunung Kidul di Yogyakarta. 5. Danau Embangan atau Bendungan. Danau ini terjadi karena aliran sungai secara alami terbendung oleh lava letusan gunung berapi, contohnya Danau Rodano di Sulawesi Utara dan danau air tawar di Aceh. Danau buatan. Danau buatan disebut juga waduk atau dam. Danau ini sengaja dibuat manusia dengan cara membendung sungai, menggali atau membuat tanggul di suatu wilayah area. Waduk berfungsi untuk mengairi sawah, membagi listrik, dan sumber air minum. Contohnya Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling di Jawa Barat, Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, dan Waduk Karangkates Jawa Timur. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhadap serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Rawa selalu digenang air karena kekurangan saluran atau letaknya yang merendah, baik yang bersifat sementara maupun sepanjang waktu, sehingga pelepasan air dari lahan tersebut lambat. Kegenangan ini disebabkan oleh kondisi pembuangan atau drainase yang buruk. Macam-macam rawa sebagai berikut. Yang pertama, rawa tergenang. Rawa tergenang adalah rawa yang selalu tergenang oleh air. Dasar rawa merupakan lapisan gambut tebal dan air yang berwarna kemerah-merahan. Rawa pasang surut adalah rawa yang dipenuhi oleh pasang surutnya air laut sehingga dapat dimanfaatkan sebagai air sawah pasang surut. Berdasarkan sifatnya, rawa dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Rawa air tawar. Rawa air tawar adalah rawa yang berisi air tawar. Rawa ini tidak mengalami pergantian air. Rawa ini umumnya terdapat di daerah pedalaman dan sekitar aliran sungai yang besar di hutan. Yang kedua, rawa air payau. Ada rawa yang berisi campuran air asin dan tawar. Rawa di sini terdapat di sekitar muara sungai yang terdapat pengaruh pasang surut air laut. Yang ketiga, rawa air asin adalah rawa yang berisi air laut. Rawa di sini banyak terdapat di kawasan pantai yang terkena pengaruh pasang surutnya air laut. Keadaan air rawa ada yang tidak mengalami pergantian, tidak mengalir. Ciri-cirinya sangat asam, berwarna merah, dan tidak dapat dijadikan air minum. Tidak ada organisme yang hidup dan sukar dimanfaatkan, tapi banyak rawa yang keadaan airnya selalu mengalami pergantian. Misalnya pengaruh pasang surut air laut atau luapan sungai. Gambut yang terdapat di rawa untuk masa yang akan datang bisa dipergunakan untuk bahan bakar karena sifatnya mudah terbakar. Selat adalah sebuah wilayah yang perairannya yang relatif sempit di antara dua pulau yang berfungsi sebagai pemisah dan penghubung antar pulau. Selain memiliki ciri letak antara dua pulau dan menjulur ke arah daratan, Teluk memiliki ciri daratan pada sisinya yang menjulur ke arah daratan. Pada umumnya, teluk terlindungi oleh daratan yang menjulur ke laut. Laut dan samudra. Laut adalah sekumpulan air dalam permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan pulau atau negara. Sedangkan samudra adalah bentangan air yang menutupi cekungan yang sangat luas mengelilingi daratan atau benua.
Ciri-ciri laut dan samudra adalah airnya berasa asin dan sangat dalam. Apa yang menyebabkan rasa asin dari air laut? Air laut berasa asin karena mengandung garam. Air laut menerima garam dari air sungai. Karena mengandung garam, air laut menerima garam dari air sungai. Garam di sungai berasal dari hasil pelampukan material di daratan yang ikut terangkut oleh aliran sungai. Kadar garam laut rata-rata 3,5%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya sedikitnya kadar garam sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan semakin besar curah hujan, kadar garam semakin kecil. 2. Semakin sungai yang bermuara ke laut, semakin banyak aliran sungai yang bermuara ke laut akan menambah massa air tawas sehingga kadar garam semakin kecil. Yang ketiga, penyerahan matahari. Semakin kuat penyerahan matahari akan mengakibatkan penguapan air laut semakin besar sehingga meningkatkan kadar garam di laut. Suhu air laut tergantung banyak sedikitnya pemanasan sinar matahari yang diterima dari laut. Perubahan suhu air laut relatif kecil ini disebabkan oleh adanya gerakan air laut yang terus-menerus serta penggunaan suhu air yang laut untuk penguapan. Perairan tropis menerima panas sepanjang tahun. Perairan Indonesia memiliki suhu rata-rata 26 sampai 30 Celcius. Gerakan air laut meliputi arus laut dan gelombang arus laut. Adalah gerakan air laut yang dengan sirkulasi tetap penyebabkan adalah perbedaan suhu angin, kadar garam, dan siklus pasang surut. Gelombang laut adalah gerakan air laut di permukaan laut. Kedalaman laut yang lebih dari 30 meter tidak dipengaruhi oleh gelombang ini. Gelombang laut dapat terjadi oleh pengaruh angin, gempa, perbedaan kadar garam, atau gangguan lain di permukaan laut. Faktor-faktor yang mengaruhi warna laut sebagai berikut. Yang pertama, warna biru. Warna biru karena pantulan warna biru dari langit. Yang kedua, warna hijau karena endapan tepi pantai dan organisme laut yang berwarna hijau atau genggang. Yang ketiga, warna kuning karena lumpur kuning dari sungai Huanghao di Tiongkok. Yang keempat, warna hitam karena dasar laut terdapat endapan biru tua. 5. Warna putih karena tertutup oleh salju. Jenis laut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan proses kejadiannya laut dibedakan menjadi berikut. Laut transgresif yaitu laut yang terjadi karena dataran rendah yang digenangi oleh air laut, contoh Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, laut migrasi merupakan laut dalam yang terjadi akibat dasar laut mengalami penurunan, contoh Laut Banda, Laut Maluku, Laut Flores, dan Laut Sulawesi. Yang kedua, berdasarkan laut represi merupakan laut yang menyempit akibat penutupan air laut atau daratan mengalami pengangkatan. Yang kedua, berdasarkan letaknya laut dibedakan menjadi dua berikut. Yang pertama, laut tepi yaitu laut yang terletak di tepi benua, contoh Laut Jepang dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, laut tengah yaitu laut yang terletak di antara dua benua, contoh Laut Merah dan Laut Tengah. Yang ketiga, contoh pedalaman yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi oleh dataran, contohnya Laut Mati, Laut Baltik, dan Laut Kaspia. Yang ketiga, berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, zona litoral yaitu daerah laut yang terletak secara garis air pasang dan garis surut. Zona ini kering pada saat air pasang turun dan tutup air laut pada saat air pasang naik kedalaman 0 meter. Yang kedua, zona neotik yaitu daerah laut yang kedalaman 0 sampai 200 meter. Yang ketiga, zona batial yang daerah lautnya kedalaman 2000 sampai 1000 meter. Yang keempat, zona abisal yaitu daerah laut yang kedalaman 1000 sampai 2000 meter. Aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering ditemui di masyarakat. Kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia tidak lepas dari lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan kondisi geografis membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai contoh, kondisi geografis dapat mengenai jenis pekerjaan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Secara garis besar, kondisi geografis berdasarkan wilayah dapat dibagi menjadi 3, yakni daerah pantai, daratan, dan serta pegunungan. Yang pertama, kondisi geografis daerah pantai. Kondisi geografis daerah pantai termasuk dataran rendah pantai mempunyai iklim yang cenderung panas, sedangkan curah hujan tergolong tinggi tergantung pada musimnya. Pantai berhubungan langsung dengan laut yang kaya akan sumber daya ikan. Yang kedua, kondisi geografis daratan. Daratan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Lembah dan gunung. Kelima daratan ini memiliki kondisi geografis yang berbeda. Dataran tinggi memiliki iklim yang cenderung dingin dan sering berkabut. Begitu juga pula dengan kawasan pegunungan yang bergunung, sedangkan dataran rendah memiliki iklim yang tergantung pada jenis musimnya. Apabila musim kemarau, cuacanya cenderung panas, dan sedangkan ketika musim hujan cenderung dingin. Yang ketiga, kondisi geografis. Contohnya, pekerjaan di antara dataran tinggi pegunungan adalah penyedia jasa wisata, pembuka perkebunan, penginapan, dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan di kawasan dataran rendah lebih beragam, contohnya arsitektur, dokter, kuli bangunan, pekerjaan kantoran, dan masih banyak lagi. Kondisi geografis dan pegunungan. Daerah pegunungan memiliki tanah yang cenderung subur karena terkena abu vulkanik dari letusan gunung. Tanah ini kawasannya sangat cocok untuk diubah menjadi perkebunan, contohnya perkebunan kopi, buah, dan sayuran. 2. Pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa keterpakan alam di sekitar kita memberi manfaat kehidupan bagi manusia. Berkaitan dengan hal itu, makna dari pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengambil dan mengolah bahan atau potensi di lingkungan sekitar. Tindakan yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan hidup. Yang kedua, menjaga kelestarian untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan penggunaan yang bijak dan serta kebutuhan kemajuan teknologi diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Yang keempat, perlunya upaya pembaruan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, pengembangan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah, pelestarian lahan basah dan lahan kering. Selain itu, keberadaan kearifan lokal yang tumbuh kembang dan dilestarikan masyarakat berfungsi sebagai alat pelestarian lingkungan. Makna dari kearifan lokal adalah dengan ide lokal yang bijak, penuh kearifan lokal dan nilai baik yang tertanam dalam masyarakat dan diikuti oleh masyarakat. Kearifan lokal juga bisa dipahami sebagai pengetahuan lokal yang ditradisikan turun-menurun antar generasi dan disepakati untuk dilaksanakan bersama. Perdagangan antar pulau dapat jadi di Indonesia. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan atau proses tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa unsur pemaksaan. Dilihat dari sejarahnya, perdagangan berkembang dari perdagangan tukar-menukar atau barter hingga perdagangan modern. Perdagangan barter dilakukan dengan cara yang dagangan tersebut dilakukan di satu tempat tertentu, kemudian diambil orang lain dan ditukar dengan barang yang nilainya sama. Kemudian faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah sebagai berikut. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah lain faktor produksi alam ikut mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Contohnya, Lampung dikenal sebagai daerah penghasil kopi sehingga komoditas dijual sampai ke luar negeri seperti Semarang, Jakarta, dan Bandung.
Perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah penghasil ikan pada umumnya harga ikan lebih murah dibandingkan daerah yang sedikit menghasilkan ikan. Kemudian manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Menyediakan alternatif memuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat perdagangan antar daerah atau pulau ini antar pulau antara lain menyediakan alternatif memuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin luas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk jadi meningkat. Ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen membutuhkan tenaga kerja tambahan sehingga ada lowongan kerja tambahan. Kemudian ada komoditas perdagangan antar pulau di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, oleh karena itu perdagangan antar pulau sangat penting. Melalui perdagangan antar pulau, barang-barang hasil produksi satu pulau dapat disalurkan ke pulau lain yang membutuhkan. Perdagangan antar pulau disebut perdagangan intersular. Untuk melancarkan perdagangan antar pulau perlu prasarana transportasi atau angkutan yang memadai, baik angkutan darat, laut maupun sungai. Oleh karena itu, dalam perdagangan antar pulau, peranan prasarana jalan raya, pelabuhan dan laut dan sungai sebagai sangat penting. Komoditas atau barang dagangan yang diperdagangkan antar pulau sebagai berikut. Yang pertama, Jawa dan Madura berupa beras, gula, teh, kopi, garam, tekstil, obat-obatan, ban, semen, dan kendaraan bermotor. Yang kedua, Sumatera berupa minyak bumi, batu bara, kayu, minyak kelapa sawit, rotan, cengkeh, lada, gembir, pupuk, dan semen. Yang ketiga, Kalimantan berupa kayu, minyak bumi, intan, ikan, rotan, dan cengkeh. Yang keempat, Sulawesi berupa kopra, minyak kelapa, beras, kayu hitam, semen, dan aspal. Kelima ada Bali dan Nusa Tenggara berupa sapi, babi, kerbau, kuda, dan kayu cendana. Yang keenam, Maluku dan Papua berupa cengkeh, ikan, mutiara, sagu, dan pala. Sekian dari saya, Kopil Badila dan Nadianto. Bila ada kata yang kurang jelas dari itu, maafkan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.